Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya, kita absen terlebih dahulu. Ada yang sakit? Apa masuk semua? Oke, berarti di minggu pertemuan kali ini itu masuk semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyampaikan judul yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Judulnya itu adalah Dasar Konfigurasi Mikrotik, di mana pembelajaran mikrotik dari fungsi, fitur, dan kelebihan memahami dan mempraktekkan konfigurasi dasar dan pengelolaan router secara individual. Nah, diantaranya yaitu sejarah mikrotik, fungsi, kelebihan, fitur mikrotik, mengakses router, pengecekan router, user access, managing file, backup dan export, soft and hard reset. Nah, itu judul yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Ustaz akan menanyakan terlebih dahulu atau free test dulu. Free test menanyakan, ada yang tahu nggak sejarah mikrotik, fungsi, kelebihan, fitur mikrotik, pengecekan, user access, backup dan export, soft and hard reset. Ada yang tahu? Coba antum mengakses router apa? Iya, ya benar. Oke, baik. Terus antum, user access. Apa maksud dari user access? Oke, baik. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, itu ini sejarah dulu. Nah, bisa dikatakan mikrotik adalah sistem operasi berbasis Linux yang mempermudah user menggunakan layanan internet dari perangkat mana saja di komputer berperan sebagai router sebuah jaringan. Perlu digarisbawahi, mikrotik dan router adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan mikrotik dan router tersebut dapat dilihat dari jenis fisiknya, di mana mikrotik adalah software atau perangkat lunak dan router adalah hardware atau perangkat keras. Nah, di dua hal tersebut, ketika kalian tidak mempunyai router atau hardware perangkat keras mikrotik atau router OS, nah kalian bisa menggunakan virtual box atau virtual mesin. Nah, kalian download dulu virtual mesinnya. Setelah kalian download virtual mesin, kalian download juga softwarenya, software mikrotiknya atau OS-nya, operating systemnya. Nah, jadi di dua hal tersebut itu kalian harus tahu gitu. Di mikrotik itu ada mikrotiknya, ada router OS-nya atau router. Mikrotik itu software dan router itu perangkat keras atau hardware. Terus manfaatnya atau fungsi dari mikrotik itu dan kelebihannya itu dapat konfigurasi jaringan lokal. Pertama, fungsi mikrotik adalah untuk mengatur dan mengkonfigurasi lokal area network yang menggunakan PC, mikrotik router, dan hardware dengan spesifikasi lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena kita menggunakannya LAN dulu atau local area network, berarti berada di lokal saja gitu. Berarti ada di dalam satu lokal.
bisa dalam satu ruangan atau satu gedung. Nah, itu bisa dikatakan bisa menggunakan spesifikasi lebih rendah dibanding ketika ada beberapa sektor atau beberapa bangunan. Nah, itu bisa dikatakan lebih sedang atau medium. Nah, lebih tinggi lagi itu mencakup beberapa kilometer. Nah, itu bisa dikatakan wide area network. Berarti jaringan luas. Nah, terus yang kedua itu memberikan sistem autentikasi. Nah, membantu memblokir situs yang mengandung konten terlarang. Sehingga dengan digunakannya mikrotik akan mendukung terciptanya internet positif sebagai langkah awal dalam mengurangi konten tidak sesuai. Nah, jadi mikrotik tersebut bisa dikatakan itu untuk mengatur sistem internet. Kita bisa mengatur sistem internet atau kecepatan internet itu di mikrotik tersebut, atau memblokir situs-situs yang tidak wajar. Itu bisa menggunakan mikrotik tersebut. Nah, yang ketiga itu berperan sebagai hotspot, yaitu mampu berperan sebagai hotspot di mana akan sangat memudahkan ketika melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth atau kecepatan di setiap perangkat. Tak hanya itu, mikrotik juga bisa memisahkan bandwidth traffic data lokal dan internasional. Maksud di sini nanti yang tadi Ustadz jelaskan itu maksudnya itu kalian ketika mengkonfigurasi mikrotik itu bisa mengkonfigurasi hotspot gitu. Maksudnya apa hotspot itu? Jadi kalian bisa mengatur bandwidth atau kecepatan internet yang akan diberikan kepada setiap user hotspot. Gitu. Kalian konfigurasi dulu di mikrotik tersebut, konfigurasi hotspot. Nah, nanti kalian itu bisa mengatur bandwidth gitu. Dan di satu user juga bisa digunakan beberapa perangkat atau hanya satu perangkat saja. Ada yang paham? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ustadz lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau yang masih belum paham mengenai fungsi kelebihan fitur mikrotik? Oke, apa yang akan ditanyakan? Sebagai hotspot. Nah, iya. Jadi ketika hotspot itu kalian bisa mengaturnya. Misalkan kalian kan di handphone kalian ada hotspot seluler. Nah, itu juga bisa dibagi bandwidthnya. Hanya saja ketika di handphone itu tidak bisa memblokir situs. Ketika di mikrotik itu bisa memblokir situs atau mengalihkan traffic ketika user itu mencari IP yang tidak wajar, itu bisa kalian alihkan ke IP internet positif. Nah, biasanya kan ketika kalian searching apa yang enggak lazim, itu nanti akan dialihkan ke internet positif. Nah, itulah fungsinya mikrotik gitu. Terus ada lagi yang ketiga itu mengakses router. Nah, mengakses router itu ketika kalian login itu mengakses akan memasuk ke login tag yang ada di mikrotik gitu. Contohnya ketika kalian
tidak mempunyai router atau hardware-nya, kalian juga bisa menggunakan VirtualBox. Caranya seperti apa? Nah, kalian download dulu VirtualBox-nya. Nah, setelah kalian download VirtualBox, kalian langsung download lagi mikrotiknya atau softwarenya. Itu kalian mau versi berapa juga terserah. Ini contohnya Ustadz udah download. Nah, ini berbentuk VirtualBox-nya. Nah, ketika sudah seperti ini, kalian buat baru di sini. Nah, ini namanya kalian rubah menjadi apa? Mikrotik misalkan. Mikrotik. Nah, tipenya itu order atau lainnya. Versinya juga lainnya 64 bit. Nah, kita lanjut. Oh, ini sudah ada. Berarti ditambah angka 1. Kalau seperti itu, tambah angka 1, kita lanjut. Nah, ini jangan sampai ke warna merah. Nah, ini lanjut, kita buat. Nah, ini ketika kalian downloadnya itu apa? Virtual hard disk atau virtual machine. Nah, kan kebanyakan itu VirtualBox disk image atau format ISO. Kita lanjut lagi. Nah, lanjut lagi dan langsung buat. Nah, ini sudah ada seperti ini. Selanjutnya, kalian masuk ke pengaturan. Nah, ke pengaturan, langsung ke penyimpanan. Nah, setelah penyimpanan, ini ditambah dulu yang kalian sudah download tadi, ISO-nya. ISO-nya simpan di mana? Keunduhan, klik cari, kita cari. Nah, ini mikrotik, misalkan mikrotik versi 74.1. Nah, ini nanti akan ada di sini. Terus langsung jaringan. Nah, adapter satunya itu masuk ke adapter terbreed atau adapter breed. Nah, ini masuk ke WiFi. Nah, adapter 2-nya kita bisa diarahkan ke NAT menggunakan NAT, atau di sini adapter breed ke yang ada di bawahnya. Ini kalau ada LAN card menggunakan LAN card atau USB. Ini kalau tidak ada menggunakan NAT saja. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Oke, kalau udah paham kita lanjut. Oke. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah, kita mulai. Kita tunggu. Nah, kalau sudah kita tunggu dulu. Nah, ini akan ada seperti ini. Nah, lihat di sini, welcome to Mikrotik. Selamat datang di Mikrotik software instalasi. Berarti untuk menginstal softwarenya atau perangkat lunaknya. Di sini move around menu using V. Nah, ini perintah V itu untuk memindahkan. Ketika ini kan hanya sistem saja. Berarti di sini select all kalau ada banyak. Nah, press I untuk install lokasi. Nah, klik I untuk menginstal. Nah, di sini juga ada continue, berarti yes. Nah, ini sedang menginstal. Tunggu sampai selesai.
Nah, ini baru ke mengakses router ya. Berarti ini untuk mengakses router. Nah, kalau seperti ini klik reboot. Nah, ini berarti restart. Nah, kalau seperti ini kan kembali lagi. Nah, kita masuk ke peranti atau disk, driver of stick. Nah, ini firmware. Nah, yang ini singkirkan disk atau virtual, paksa mount. Kalau seperti ini, kalau sudah dipaksa mount, klik reset. Nah, tunggu beberapa detik. Ini start software. Nah, ini login ya admin, klik enter, passwordnya kosong. Nah, kalau seperti ini ketik enter. Nah, buat password lagi, password baru 1 2 3 4 1 2 3 4 enter. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kalian masuk ke Winbox, download lagi Winboxnya untuk mengatur sebuah mikrotik. Nah, di sini ada mikrotik. Nah, ini mikrotik yang tadi buat, ini pakai ini, klik connect. Nah, kalau wrong user berarti passwordnya 1 2 3 4. Nah, ini caranya untuk mengakses atau membuka router atau ingin awal konfigurasi mikrotik, yaitu mengakses router. Ada yang paham? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut. Kita lanjut ke pengecekan router. Ketika mau pengecekan router, ini ke tool, masuk ke profile, info. Nah, ini pengecekan router, resultnya berapa, ini cek dulu. Nah, pengecekan routernya itu di result, emisi view-nya apa. Nah, frekuensinya ini menggunakan ini. Nah, tadi ini kan versi. Nah, versi tadi, versi mikrotiknya itu 7.4.1. Nah, full time yaitu ini berarti bulan Agustus tanggal 4 2022. Nah, berarti ini masih baru, upload atau software yang terbaru. Ada yang mau ditanyakan? Nah, itu cara pengecekan router. Berarti masuk ke sistem, langsung masuk ke resource-nya berapa, versinya versi apa, terus name-nya apa, x86. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Sebelum start tutup, kita post test terlebih dahulu. Nah, yang tadi sudah jelaskan, kita bahas lagi, atau Ustadz ingin menanyakan ke kalian atau post test.
Manfaat hotspot apa? Antum, coba antum. Iya, antum, coba. Hotspot apa? Pengertian hotspot. Bagus. Nah, untuk coba eh, yang di pinggirnya, lokal area network apa? Ya, baik. Oke, jadi uh, udah paham ya untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian dan akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.